Shalom Bapak Ibu terkasih. Puji nama Tuhan. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang mesbah pembentukan manusia roh. Saudara, seringkali kita melupakan bahwa kita ini bukan cuma manusia jasmani, tapi manusia roh. Yang ujungnya kita akan kembali ke roh, kembali ke Tuhan. Nah sebab itu saudara terkasih, mari kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi manusia roh yang benar-benar mempunyai dampak kuasa Tuhan dalam hidup ini. Tentunya saja saudara, ketika kita dibentuk menjadi manusia roh, maka manusia daging kita harus kita persembahkan di hadapan Tuhan. Manusia daging itu penuh apa saudara? Penuh keinginan-keinginan semua hal-hal tentang duniawi, penuh keinginan tentang hal-hal yang jasmani saudara. Bukan yang jasmani itu tidak penting. Tetapi seringkali orang terlalu over di jasmaninya sampai lupa di yang rohaninya. Kita akan baca sama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-34. Ya. Mazmur pasal 34, demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang banyak, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, saya akan kutip juga dalam bahasa masa kini ya. Dalam terjemahan masa kini dikatakan, dengarlah hai anak-anak sekalian, kuajarkan kamu menghormati Tuhan. Ya. Kuajarkan kamu menghormati Tuhan, inginkah kamu panjang umur dan menikmati yang baik? 14, jangan mengeluarkan kata-kata yang jahat dan jangan suka akan tipu muslihat. 15, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, usahakanlah perdamaian dengan sekuat tenaga. Dan yang ke-16 dikatakan Tuhan memperhatikan orang saleh, Ia mendengar bila mereka berteriak minta tolong. 19, Tuhan dekat pada orang yang berkecil hati, Ia menyelamatkan orang yang patah semangat. 20, banyaklah penderitaan orang baik, tetapi Tuhan membebaskan dia dari semuanya itu. Saudara dikatakan kalau tadi terjemahan baru saudara dikatakan Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Tapi dalam terjemahan bahasa masa kini dikatakan Tuhan dekat pada orang yang berkecil hati. Yang menyelamatkan orang yang patah semangat. Jadi saudara, patah hati sini bukan seperti orang yang frustasi. Tapi patah semangat itu bisa dikatakan karena kelelahan. Menanggung banyak hal saudara ya, menanggung banyak penderitaan, menanggung banyak kesengsaraan, tetapi bukan karena dosa, bukan karena hawa nafsunya, tetapi karena mempertahankan hidup takut akan Tuhan, mempertahankan iman. Ya, karena orang-orang yang mempertahankan iman, yang mempertahankan hidup takut akan Tuhan itu akan banyak tantangan. Ya, sekali lagi menuju ke surga itu jalannya sempit, penuh kesesakan. Tapi kalau menuju neraka jalannya lebar dan banyak orang suka. Kenapa saudara? Kenapa banyak orang suka? Karena tidak perlu penderitaan. Tapi kalau orang benar itu menghadapi banyak saudara ujian. Banyak kesengsaraan dalam tanda kutip. Saudara, tapi kita mau mengubah pola pikir kita pagi hari ini. Supaya itu tidak jadi beban. Ketika kita mengerti, ketika kita punya pengertian, segala sesuatu yang mungkin itu sulit bagi kita, tapi ketika kita punya pengertian itu tidak jadi beban sekalipun sulit. Contoh, kalau saudara sekolah, enak mana saudara? Sekolah atau enggak sekolah? Halo? Jujur, jangan bilang enak sekolah.
Kalau anak sekolah tuh sekarang tuh, wah libur langsung hore gitu ya. Bingung saya kadang-kadang saudara. Loh kalau kamu suka libur nggak usah sekolah lah ya. Justru kalau libur harusnya, aduh libur nggak belajar lagi. Jadi ibarat sekarang, saudara ibaratnya di gereja begini, gereja besok libur 1 bulan, hore gitu saudara. Kan banyak tuh kalau Natal tuh ya, yes, 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 libur. Pikirannya langsung apa? Kia-kia, berlibur. Saudara terkasih, kalau dibilang, Bu, tapi itu kan manusiawi. Iya, kita masih nginjak bumi. Tapi bukan berarti saudara ya, kita itu tidak punya prioritas dalam pengertian. Nah saudara terkasih, sama ketika kita ini mengalami sebuah proses-proses ujian, saudara ujian itu membuat kita menjadi pribadi yang punya pengalaman demi pengalaman berjalan bersama Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami sebuah ujian, maka saudara, rohani kita itu akan kerdil. Sehingga kita banyak kompromi dengan apapun, saudara. Ya, kita tuh bukan putih, bukan hitam, tapi abu-abu, saudara. Karena apa? Karena tidak terlatih sama, saudara. Kalau kita membiarkan ini anak kita bertumbuh, ya disayang terus saudara ya. Dari bayi procot sampai dia balita, sampai mulai remaja, terus disayang. Aduh mama papa sayang kamu gak boleh ngapa-ngapain ya nak ya. Pokoknya makan tidur saja. Saya tanya saudara, anak ini jadi apa? Bukan cuma malas, cacat mental. Kalau mau makan, kamu kalau makan gak usah ke meja makan. Bilang, mama aku mau makan. Saudara, kalau kayak Kaleb 1, 2, 3 tahun oke. Sudah 5 tahun, mama aku mau makan. Terus sampai saudara sekolah 6 SD. Lucu apa gila nih saudara? Nanti saudara orang yang seperti ini mentalnya tidak pernah apa? Terdidik. Tidak pernah terlatih. Begitu tidak ada penolong-penolong di sekitarnya dia apa? Rapuh. Saudara terkasih, ketika Tuhan mengizinkan kita melewati banyak ujian-ujian dalam hidup. Sengsara-sengsara dalam tanda kutip. Semuanya itu saudara ya, untuk apa? Membuat kita ini berubah. Dari karakter-karakter yang lama, dari sifat-sifat yang lama saudara. Supaya kita melewati hal-hal yang seringkali nggak mudah buat kita. Yang tadinya kita ini saudara ya, mau apa nggak pernah mikir. Ya. Saudara, waktu saya belum kenal Tuhan, mau apa nggak pernah mikir. Mau berapa aja nggak pernah mikir. Tapi ketika sudah kenal Tuhan, semua seperti diambil, semua seperti dihabiskan. Sehingga tujuannya apa saudara? Supaya kita tidak mengandalkan apa yang kita punya. Kita tidak bergantung dengan apa yang kita punya. Supaya kita itu apa? Mencari Tuhan dan mulai belajar mengandalkan Tuhan. Saudara terkasih, seringkali orang itu cuma cari gampangnya. Pokoknya harus gampang, ikut Tuhan kan gampang, sakit disembuhkan, miskin diperkaya, apalagi saudara. Kalau kita ikut Tuhan, motivasi cuma mujizat. Saudara kasihan, saudara gak akan tahan uji. Beberapa minggu lalu saudara ya, saya membaptis satu keluarga saudara. Mamahnya ini kenal Tuhan, karena banyak orang bilang gini, wis toji ikut Tuhan, hauji, enak, mujizat banyak. Terus saya bilang ini, iya ya, ke kelenteng setengah mati, kesini setengah mati, kan gak jelas, ya udah ikut Yesus. Saudara terkasih, berjalannya waktu ketika dia ikut Tuhan, kok enggak sesuai dengan ekspektasi, kok enggak sesuai dengan yang dia inginkan, kok enggak sesuai. Tapi mau mundur juga bingung saudara. Satu kali ketemu, saya bilang, Bu, tetapkan hatimu. Ketika engkau sudah memilih sesuatu, kau jangan mundur lagi. Sebab itu kenapa saya tidak pernah paksa-paksa ibu.
Saya tidak pernah pengaruh ibu untuk apa? Terima Tuhan. Biar itu panggilan hatimu. Tapi satu kali beberapa tahun kemudian, anak putrinya terima Tuhan. Dan saudara, yang saya lihat beda. Kalau anak putrinya ini terima Tuhan karena panggilan hatinya. Dulu kalau sudah bilang gini, mamanya bilang, wis toh, pokoknya apa-apa panggil Tuhan Yesus. Wis toh, pokoknya percaya Tuhan Yesus. Apa sih mah? Apa sih mah? Dia marah saudara. Terus mamanya bilang sama saya, dulu bu, keras hati. Saya bilang biarin, jangan dipaksa. Karena menerima Tuhan itu seperti orang menikah. Saudara, kalau menikah karena paksaan enak enggak? Enggak enak. Bukan berdiri atas dasar landasan cinta. Tapi karena apa? Nipu yawo paksa. Tapi kalau karena dorongan hati itu beda. Dan ketika sharing-sharing dengan saya melihat cara dia bicara, meresponi banyak hal. Saya bilang gini, nah ini loh, kalau kau terima Tuhan karena panggilan hati, engkau berdiri dengan kuat, kokoh. Mau lewati apapun masa kesulitan dan kesesakan, engkau enggak berubah hatimu. Engkau punya ketetapan hati, bahkan engkau tidak punya apa? Kemarahan. Tidak punya apa? Kecewa. Tidak marah-marah sama Tuhan. Saya bingung kalau ada orang-orang marah-marah sama Tuhan. Ini orang enggak tahu diri kalau marah sama Tuhan. Kamu tuh siapa? Tuhan tuh siapa? Makanya saya tuh bangga bahkan terharu. Kalau lihat orang-orang di luar Tuhan, misalkan saudara kita muslim, waduh mau menghadap Tuhannya aja harus basuh semua tubuhnya. Memastikan jangan sampai kotor badannya. Jangan sampai kotor, jangan sampai sembarangan pakaiannya. Saudara, demikian juga agama Hindu. Kalau mau datang ke Tuhannya, waduh kemana-mana dia bikin sesajen untuk apa? Menghormati Tuhannya. Kemana-mana dia taruh sajen, kebetulan karena orang tua saya. Ya, keluarganya semua pemeluk agama Hindu. Mama saya dari Hindu. Saya lihat ya, orang yang di luar Tuhan menghormati Tuhannya sangat luar biasa. Tapi orang Kristen ngokong, saudara ya. Sembarangan, gak bisa menghormati Tuhan. Saudara, kalau mau ibadah pilih-pilih. Hari ini aku itu sibuk enggak ya? Jadi saudara, Tuhan menjadi alternatif yang kedua. Nek aku sibuk ya nanti Tuhan tak online naik. Pokoknya kan ibadah Tuhan, ya oke? Sip. Nah. Atau dia keliling-keliling saudara. Ah gak enak, hari ini di gereja ini gak enak. Pengkhotbahnya cerewet, jahat, gak usah, aku tak ke gereja lain. Cari makanan-makanan yang enak, yang mujizat saudara. Yang pertolongan Tuhan, yang ketawa. Tapi begitu yang pengajaran, dibersihkan, dibabat. Gak enak, gak enak. Saudara kasih, kalau makanan boleh pilih di Pujasera, saudara. Tapi kalau makanan rohmu, jangan coba kau boleh pilih-pilih, saudara. Kenapa, saudara? Kenapa orang tuh pilih-pilih? Ya karena orang mau cari yang didengar telinga itu enak. Kalau di sini, banyak dikupasnya, Bu, banyak apa? Dipedang, banyak diapain lagi, saudara? Diapain? Hah? Saudara kok enggak jujur loh jadi orang. Kalau tertekan enggak apa-apa, bicara aja saudara. Saudara terkasih. Semua itu membawa kita punya pelatihan. Menjadi anak Tuhan yang berdiri dengan sangat kuat. Setia apapun yang terjadi. Seperti pujian tadi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Pret. Begitu kantong kosong, Yesus apa sus ya? Yesus apa yang lainnya? Saudara coba kalau kita ini memuji dan menyembah Tuhan, setiap kata demi kata itu benar-benar direnungkan, dipikirkan, dan menjadi pertimbangan di hatimu. Tuhan, aku sudah seperti ini enggak sih Tuhan? Kalau belum, saya mau Tuhan menjadi orang yang gak pelin-pelan, menjadi orang yang punya keteguhan hati. Memilihmu
bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ibarat saya udah pilih suami saya, saudara. Mau dia cinta nggak cinta, mau dia muda peot, saudara. Mau dia, saudara, sayang nggak sayang, karena saya udah punya keputusan pilih Ronald Theodore Andresen. Saudara, keren kan namanya, saudara? Apapun, hati saya tetap memilihnya. Saya ini terakhir-terakhir suka bercanda pakai lagu ini sama suami saya. Kalau lagi dekat, terus saya biasa pijit-pijit kakinya, saya rayu dengan pujian. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Walaupun benceno, saudara, nyebelin. Kadang kalau kumatnya, pelitnya kumat gitu, saudara ya. Ya udahlah. Harta yang paling berharga hanya suamiku yang tercinta. Saya tanya, ya apa Pi rasanya? Gitu ya Pi ya? Biasa aja lah. Biasa laki-laki itu gengsi. Tapi naik gengsi terus, saudara ya. Saudara terkasih, kita itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita, harus bisa membawa suasana rumah tangga itu, ku bikin romantis. Gak tau nyanyi gimana itu, saudara. KL bisa lebih bisa daripada saya. Kenapa, saudara? Supaya apapun keadaannya, mau ekonomi lagi kecepit, saudara. Mau lagi fisik yang lagi gak enak, saudara. Kan hidup kita, kebahagiaan kita bukan tergantung uang. Bukan tergantung keadaan. Hidup kita ini kebanyakan tergantung apa? Keputusan, you mau bahagia atau you mau melo. Kan gitu, saudara. Saudara terkasih, saya terus terinspirasi lagu itu. Ku bikin romantis dengan suami yang saudara, walaupun dia kadang-kadang sama, coba lihat wajahku suamiku, lihat wajahku. Daripada nanti kita nyanyi, lihat kebunku, nggak enak loh. Saudara, saya ini bisa ditebak, kalau udah banyak bercanda-bercandanya, hati udah kebebet sebetulnya, saudara. Loh, daripada marah tuh, saudara ya. Hati udah kayak, aduh Tuhan. Tapi kan kita nggak boleh nyanyi, aduh. Apalagi, ya nasib, mengapa begini. Nggak boleh toh, saudara. Anak Tuhan nggak boleh nyanyi seperti itu. Yang bagus-bagus, saudara. Jadi mau nggak mau, bikin suasana. Saudara terkasih, bukan kita munafik, tapi kita harus menjadi orang yang berusaha, berjuang untuk menciptakan suasana apa? Damai sejahtera. Nah, kembali lagi firman Tuhan, saudara. Bicara orang yang diurapi, saudara ya. Kemarin juga saya pelayanan di sebuah persekutuan, saudara. Saya lihat pemain musik, saudara ya. Penyembahnya, saudara ya. Wah, apalagi pemain keyboardnya. Saya bilang, itu kenapa? Actionnya itu loh, saudara. Itu kena badai, itu kena puting beliung gitu loh, saudara. Overacting gitu loh. Saya bilang, kalau udah lagu, saya bilang untung kamu gak putus. Ya, apa sih gitu loh, mau ngapain sih? Saya kalau misalkan saya gak sungkan gitu, saya bilang hari gini mau ngapain gitu loh. Saudara, saya paling gak suka kalau orang itu terlalu overacting, apalagi di altar Tuhan. Saudara, karena itu apa? Tidak menjaga kekudusan Tuhan. Nah, saudara coba di suasana ibadah,
Orang bisa loh bermain-main dengan Tuhan. Orang bisa loh bermain-main dengan hawa nafsu. Orang bisa bermain-main dengan pencitraan, saudara. Kenapa? Karena di dalam kehidupannya tidak ada muatan manusia roh Tuhan. Terlalu banyak kedagingannya. Terlalu banyak hawa nafsunya, terlalu banyak keduniawiannya. Sehingga apa? Tidak ada hati takut akan Tuhan. Saya percaya kalau orang hati takut akan Tuhan, gak akan bermain-main di altar. Gak akan bermain-main dalam ibadah, saudara. Karena dia tahu dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, jangan dikira ya iblis itu berhenti ketika saudara ada dalam rumah Tuhan. Enggak. Iblis gak akan pernah berhenti. Sekalipun kau di rumah Tuhan, sekalipun kau melayani Tuhan, iblis gak pernah berhenti menghentikan engkau untuk apa? Berhenti dengan apa? Hadirat Tuhan. Iblis tidak pernah berhenti untuk mencuri perhatian dan fokus mau apa? Di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Ketika engkau pulang, kondisimu akan tetap kosong. Sebab itu saudara kasih, mari berhati-hati dalam mengantisipasi yang namanya selubung-selubung di roh. Saudara dikatakan tadi saudara ya, ayat 19, Tuhan dekat pada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. 20, kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Berarti saudara terkasih, kemalangan orang benar itu banyak. Artinya gini saudara, ujian buat orang benar itu banyak. Sama kayak gini saudara, orang kalau pintar, bahkan sekolahnya cum laude saudara ya, itu belajarnya lebih serius dari orang yang cuma sekolah atau cuma naik kelas saudara. Ya Pak ya saudara, kita semua ini di dalam Tuhan tuh murid. Ada yang pintar, ada yang, saudara loh yang ngomong bukan saya. Saya tanya nih, sebetulnya ada nggak menurut saudara orang bodoh itu? Yang ada orang malas. Jadi bilang kanan kirimu, makanya jangan malas. Supaya enggak bodoh. Yuk, saudara ini belajar jadi dosen, oke? Ya, agak sini saya akan, karena kalau tidak ada peraga, tidak ada penunjang gambar, nanti orang tuh ya tapi enggak tahu ngerti apa enggak saudara. Nah kebetulan waktu seminar lalu saudara ya, ada pengajaran di sini. Tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, pada saat kita terima Tuhan, maka proses itu akan terjadi. Kenapa proses terjadi saudara? Proses terjadi tujuannya adalah sebuah pembaharuan budi, pembaharuan karakter, pembaharuan sifat, bahkan membuat kita terlepas dari kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama ini bicara jiwa. Di dalam jiwa ada kehendak, pikiran, dan perasaan. Karena kita adalah manusia yang baru, ya, ketika kita terima Tuhan, kita menjadi manusia yang baru. Dan manusia yang baru itu harus mengalami apa? Sebuah perubahan. Ya, saudara, ketika perubahan itu terjadi lewat proses. Lewat didikan. Lewat peremukan, lewat dimurnikan. Tetapi saudara, pada saat ini mulai terjadi, ini enggak akan terjadi saudara kalau saudara tidak punya mesbah dengan Tuhan. Orang tidak akan pernah bisa berubah kalau dia tidak hidup bergaul dengan firman. Saya pastikan 100%. Orang enggak akan pernah bisa bergaul kalau dia tidak hidup dengan firman Tuhan. Karena hanya kekuatan firman yang bisa mengubah hati manusia. Apakah kalau misalkan kita tanpa bergaul dengan firman Tuhan, terus ke gereja seminggu 1 kali atau 2 kali, bisa berubah? Tipis. Lama.
Yang sudah baca firman aja loh saudara, yang tiap hari baca firman Tuhan. Kalau bacanya gini, ya sudahlah Tuhan, daripada nanti kalau Bu Winda tanya, aku enggak baca firman Tuhan, wah nanti dipenggal. Daripada nanti enggak baca firman Tuhan, diteror. Ya udah aku baca firman Tuhan, aku mesbah pagi, baca saudara. Terus bacanya saudara mau misalkan 2 pasal. Baru 3 ayat sudah lihat-lihat, duh cik panjangnya ya, duh cik panjangnya, waduh. Start pertama sudah tidak tulus, tidak ikhlas. Yang kedua, kalau sudah terlalu panjang, saudara akibatnya apa? Cepat-cepat bacanya, ngerti nggak ngerti? Katanya Bu Winda, urusan ke belakang, ya udah aku tak baca aja. Kayak kejar apa? Kejar setoran. Saya tanya, kira-kira firman-Nya masuk enggak? Kenapa? Karena engkau tidak menghormati Tuhan. Sesuatu yang kau lakukan tanpa sebuah pengertian dan hati yang menghormati Tuhan, itu dosa. Sesuatu yang kau lakukan dengan terpaksa, nyebelin, itu dosa. Kenapa? Karena ketika kau lakukan seperti itu ada akses si jahat untuk apa? Menginfus saudara. Membawa pengaruh-pengaruh yang negatif di dalam dirimu. Roh jahat bilang gini, udahlah yang penting kan baca. Dan bodohnya kita bilang gini, nggak ngerti nggak apa-apa. Kan Bu Winda bilang pengertian nanti berjalannya waktu. Setuju lagi saudara. Jadi cepat-cepat aja. Kita itu suka iya sama iblis, suka deal sama iblis. Terus bacanya ngantuk-ngantuk. Tekluk baru baca 3 ayat, tekluk. Aduh Tuhan tolong Tuhan. Iblis bilang gini, enggak apa-apa. Tuhan Maha Pengampun, Maha Pemurah. Ya udah. Kenapa saya tanya? Iblis itu begitu mudah masuk, menyusup di jiwa kita. Kenapa saudara? Karena ada celahnya. Mengapa proses setiap kali menjadi gagal? Gak bisa masuk ke jiwa dengan penuh. Masuknya cuma ini loh di permukaan sini. Pertama, hatimu berontak. Ketika diproses untuk misalkan gini, yuk mengampuni. Gak bisa mami, capek. Aku udah berapa kali mengampuni dia. Waduh, dia gak mikir. Tuhan ngampuni dia udah berapa kali saudara. Ini orang sok-sokan saudara ya. Orang itu nyebelin, benci no mami. Saya bilang, kau kira hidupmu gak mencekno di hadapan Tuhan? Itu bicara mengampuni saudara. Misalkan, yuk rendah hati. Gak bisa mami, dia tuh terlalu angkuh, terlalu sombong. Loh, dia gak sadar. Dia komen seperti itu, dia reaksi seperti itu gak baik sombong namanya saudara. Dia bilang orang itu terlalu sombong mami, gak bisa. Lah terus kamu teriak-teriak itu kamu gak sombong. Ini efek katanya gitu saudara. Manusia itu pinter ngeleh saudara. Sehingga makanya saudara perjalanan tidak pernah nyampe. Nanti sebentar bertobat. Ya Tuhan ya, aku sadar aku harus dirubah. Apapun yang menyakiti hatiku, aku tahu kok Tuhan. Itu seizin Engkau supaya aku belajar bagaimana yang namanya rendah hati. Aku belajar yang namanya mengasihi, mengampuni dan itu baik Tuhan. Sadar, tobat. Tapi sayangnya tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Begitu kumat naik lagi ke sini balik saudara. Keluar. Rohnya liar lagi. Gak tobat-tobatan. Gak Yesus-Yesusan. Wih, kejam saudara. Yesus dengar di atas. Hah gitu saudara. Aku ditolak. Tapi Yesus gak bilang dukun bertondak. Enggak saudara. Roh Kudus bertindak gitu saudara. Seringkali ujungnya kita keluar lagi, kita nol lagi. Dan ujungnya kita berputar-putar di dalam pertobatan. Karena apa? Kita berontak. Ketika kau berontak, kau cuma sampai di permukaan sini saudara. Dan di permukaan ini efeknya apa? Cuma di pengetahuan. Tahu, ngerti. Tapi berubah enggak bisa. Berjalannya waktu, engkau sadar lagi. Ya wislah Tuhan, mulai hari ini aku mau.
Saudara terkasih, engkau mau, tapi saudara ya, sebagian hatimu masih apa saudara? Ada ketakutan. Nanti kalau jatuh lagi gimana Tuhan? Ujungnya aku balik lagi. Nanti kalau gagal lagi gimana Tuhan? Ujungnya balik lagi. Ketakutan. Kalau tadi pemberontakan, saudara. Sekarang ketakutan, khawatir. Misalkan Tuhan bilang gini. Tuhan bilangin sama kita. Sudah ya, jadi orang itu punya kemurahan hati. Ayo mulai sekarang jadi orang tuh yang berani berbagi. Harus memberi. Terus saudara bilang gini, ya Tuhan. Begitu memberi, bilang gini, waduh Tuhan nanti kalau 1 bulan nggak cukup gimana Tuhan. Tuhan bilang ini bulet tay. Ketika Tuhan tantang kau untuk memberi, hatimu bagaimana? Engkau mikir Tuhan, ini loh enggak memberi 1 bulan aja kurang Tuhan. Memberi tambah kayak apa Tuhan? Sebetulnya Tuhan tuh butuh uang saudara enggak? Tapi Tuhan tahu ada hatimu yang terikat di situ. Tuhan mau bebaskan engkau. Ada kekhawatiranmu yang menguasai pikiranmu. Tuhan mau bebaskan engkau dari khawatir. Ada kekuatan roh jahat yang membuat engkau punya ketakutan dan Tuhan mau bebaskan engkau dari ketakutan. Tapi seringkali saudara, kita ini dikuasai dengan ketakutan demi ketakutan. Makanya ketika proses berjalan sampai bertahun-tahun tidak pernah menyelesaikan dan ujungnya kembali keluar masuk dan mentoknya cuma di setengah. Saya kasih tahu, bedanya apa ketika kita cuma di setengah pertobatan. Ya ini setengah loh. Masih mending loh saudara setengah daripada seperempat daripada enggak sama sekali. Kalau enggak sama sekali cuma di permukaan sini saudara, saudara akan 90% mudah kompromi dengan apapun. Pokoknya apapun ya. Yang kedua saudara, kalau mulai di seperempat, saudara mulai apa? Punya pertimbangan. Waduh gimana ya? Tapi ujungnya kompromi lagi, tapi masih punya pertimbangan, masih punya pikiran yang waras. Tapi ketika saudara ada di titik setengah, itu mulai punya keputusan, enggak lah, sudah aku enggak mau. Aku enggak mau macam-macam. Aku tetap mau setia sama Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku enggak mau lagi yang kompromi-kompromi. Tapi satu hal, keterikatan yang ada di jiwamu, engkau tidak rela melepaskannya. Contoh, kalau sifatmu pemarah, Tuhan bilang, nak, belajar tidak boleh orang itu jadi orang itu sumbu pendek. Marah aja. Nanti wajahmu seperti juwet. Bukan seperti anggur. Tapi tidak bisa Tuhan. Ngalah itu nanti aku diinjek. Wis saudara. Kalau aku ngalah nanti lebih ditekan lagi. Enggak, aku enggak terima Tuhan. Yang penting aku ke gereja, aku melayani, aku ikhlas apapun. Tapi jangan sentuh harga diriku. Wis, keren. Saudara terkasih, itu orang yang 50%. Tapi 50%-nya dia tidak boleh Tuhan sentuh-sentuh yang namanya sifatnya, karakternya, harga dirinya, kesombongannya. Bahkan keterikatannya dengan apa? Dengan apa? Hah? Ini belum makan tuh bagaimana? Keterikatannya dengan dosa, keterikatannya dengan mamon. Keterikatannya dengan hobinya. Nih yang hobi-hobi sepak bola ini ya. Kalau sudah Piala Dunia wes, istrinya dipes, inggir komam. Wes. Papa sudah waktunya tidur Pak, ayo Pak. Sudah tidur sendiri sana loh. Papa sudah waktunya kita mesbah loh. Mesbah bisa besok, ini gak akan terulang lagi, gak tahu kapan. Piala Dunia. Saudara. Ya Pak ya, saya lihat tuh wajahnya ada seperti ini loh. Begitu Piala Dunia langsung, Tuhan mesbah. Allah mengerti, Allah Allah mengerti, Allah peduli. Engkau yang gak mengerti. Kalau sudah kesukaannya, hobinya,
Bahkan saudara, keterikatannya orang suka kerja. Kalau sudah kerja, Pak nggak pulang. Saya repot di proyek ini loh, nggak ngerti aja. Ini uang untuk siapa sih? Tambah khotbah saudara. Maksudnya Pak, jangan lama-lama. Jam kantor kan sudah tutup, Papa mesti istirahat. Aku tahu, untuk nemenin kamu toh. Wah, tambah curiga saudara. Tambah menghakimi. Tambah jahatnya kemana-mana. Istrinya bilang gini, sakarepmu, pulang gak pulang, sakarepmu. Kesel saudara. Saya banyak menemukan ya, orang-orang yang bukan cuma rajin ibadah, sudah pelayanan. Hebat di mimbar. Wah kalau nyembah, siwara kata sandalawa sanda baru. Tapi wataknya tidak berubah. Karakternya tidak berubah. Jahat tetap jahat, pemarah tetap marah, pemfitnah tetap fitnah, saudara. Ini loh saudara, mengerikan. Dan saudara terkasih, dan orang-orang seperti ini suka apa? Pencitraan. Tidak ada kerendahan hati sama sekali. Ketika engkau hanya setengah jiwa, maka engkau itu juga setengah Kalau setengah mati di mana saudara letaknya? Koma di rumah sakit. Rohnya itu koma. Artinya koma tuh sudah nggak bisa mengerti kebenaran. Semuanya buta. Kenapa? Kalau orang setengah di sini saudara, yang masuk itu roh Isabel. Roh Isabel itu apa? Roh yang mau mendengar, mau didengar tapi nggak mau dengar. Yang kedua, roh Kain. Marah, saudara. Karena iblis tidak pernah takut orang beribadah. Iblis nggak takut orang pelayanan. Bahkan doa puasa 40 hari, saudara. Nggak takut puasa Esrio, nggak apa-apa puasa. Puasa terus nggak apa-apa. Tapi jangan bertobat. Kenapa? Begitu orang bertobat, orang bisa menembus di roh. Ini yang iblis takut saudara. Kalau kita masuk ke alam rohnya Tuhan, menyatu dengan rohnya Tuhan, kita akan kebaskan iblis. Nah saudara terkasih, jangan engkau tertipu di setengah pertobatan. Apalagi kalau saudara tipe orang yang bete, butuh tati tayang. Aku kan butuh kasih sayang. Jadi kalau aku disakiti sedikit, sakitnya tuh di sini Mazmurnya itu terus saudara. Orang kalau sudah seperti itu saudara, akan kecenderungannya Pak, mengasihi diri sendiri. Gak pernah bisa mengasihi orang lain. Sibuk hanya mengasihi diri sendiri saudara. Dan kecenderungan apa? Egois. Orang yang suka mengasihi diri gak akan pernah bisa dididik Tuhan. Kenapa? Dia hanya berpusat pada dirinya yang katakan, aku ini gini loh, nasibku tuh sakno loh, aku tuh gak ada yang ngereken loh, aku tuh gak ada yang sayang, aku tuh yang gak ada yang mengerti loh. Saudara terkasih, kalau engkau hidup berpusat pada dirimu sendiri, sejujurnya engkau tuh tidak menjadi manusia yang berguna. Karena kau cacat. Apa cacat? Mentalmu cacat. Kau menuntut orang harus mengerti kau, tapi kau sementara kau nggak bisa ngerti orang. Ini cacat saudara mentalnya. Tapi kalau pelayanan hebat. Dan biasanya orang seperti ini apa? Suka pembenaran diri. Suka ajak orang berdebat. Kalau berdebatnya sudah kalah, menyingkir dia. Menyendiri dan nyanyi sendiri, kini aku sendiri lagi. Kata iblis ini, pas. Saya tak kasih, kalau kita bermain-main dengan pertobatan, iblis akan membutakan kita banyak hal. Contoh aja saudara ya, saya mau bongkar ini ya. Jangan dikira di rumah Tuhan tidak ada setan. Setan terbanyak di rumah Tuhan, di gereja, bukan di diskotik saudara. Lu kok bisa Bu? Loh diskotik sudah sarangnya ngapain?
Di diskotik itu orang enggak usah diapa-apain sudah masuk neraka, saudara. Jadi iblis enggak perlu apa? Kerja keras. Tapi kalau di gereja, iblis kerja keras. Saudara lagi menyembah. Memilihmu bagian yang terbaik. Terus bilang gini, sungguh anta, kamu lo ngamuan. Terus dia berusaha terus kuat. Harta yang paling berharga. Kamu pelit aja kok. Lama-lama dia bener juga ya kata iblis ya. Aku pelit. Jadi gak cocok nyanyian. Akhirnya gini. Jadi mengheningkan cipta. Gak punya keberanian untuk nyanyi. Karena apa? Tertutup. Ketika ada lagu. Kasih pasti lemah lembut. Dia nyanyi. Kasih pasti memaafkan. Gombal. Wong kamu elo. Nggak mau mengampuni. Kepahitan. Terus makanya setannya tambah numpuk. Tolak dalam nama Yesus. Loh saudara. Dia menyangkali dirinya. Iblis tidak kurang cara. Kasih pasti murah hati. Oh kamu ngamuan aja kok. Lama-lama semakin yang diomong iblis kok mirip-mirip ya. Benar juga ya. Akhirnya dia bilang, ya wis Tuhan, aku ndak berdaya. Terus dia mulai lihat sana sini, tengok kanan kiri. Terus ada orang yang wah sungguh-sungguh. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Munafik. Iya munafik. Aslinya ndak kayak gitu. Itu nyanyi tok di gereja. Tapi dia ndak kayak gitu. Wah sibuk dengan iblis saudara. Konferensi dengan iblis. Betul, please. Dia itu main munafik tok. Supaya apa? Dilihat Bu Winda. Saudara, semakin dalam dia berargumentasi dengan iblis. Dan tanpa sadar iblis bilang gini, lebih dalam lagi ku tipu dirimu. Gak sadar saudara. Akhirnya dia apa? Dikuasai dengan kemarahan. Kecemburuan, karena apa? Orang ini kok bisa ya nyembah Tuhan, aku kok nggak bisa sih. Ada kemarahan yang terselubung, ada jealous yang terselubung. Apalagi misalkan tiba-tiba Shirley maju ke depan, mimpin pujian. Wah itu lagi, sok-sok cantik, sok-sok keren. Terus Shirley lihat dia, langsung terpuruk. Saudara terkasih, dan tiba-tiba iblis menghembuskan roh kebencian gini. Perhatikan dia, matikan dia dengan pandanganmu yang penuh dengan kebencian. Terus dia melakukannya. Terus saya lihat, Saudara saya tanya, bisa nggak terjadi peperangan ini seperti ini di gereja? Bisa. Ketika kau punya orang yang kau benci, tiba-tiba dia tampil di depan. Dan kau begitu jealous, kau begitu nggak suka orang ini. Saudara, tanpa sadar ada peperangan rohani, saudara. Tinggal kita lihat yang menang yang mana gitu, saudara ya. Shirley atau musuhnya gitu, saudara ya. Karena si Shirley itu dulu seperti itu. Aduh mami, kalau dikasih tugas, aduh mami. Sekarang kalau bilang aduh, enggak ada aduh ya. Ya, iya mami. Gualak saya nih saudara. Kalau didik gualak. Tapi habis galak disayang. Sini cintaku, Indonesiaku, negeriku. Kenapa saudara? Itu mental. Sering kali anak-anak Tuhan punya kecacatan mental tanpa sadar. Dari rumah menggebu-gebu, wah cari Tuhan. Begitu sampai di sini saudara, fokusnya hilang. Iblis bilang gini, kamu gak kedinginan tak? Iya kedinginan. Kebelet kencing gak? Iya. Padahal tadi gak terasa loh kebelet kencingnya. Begitu ada tiupan, Iblis bilang, kebelet kencing gak? Iya. Iya kayaknya lama-lama. Dihembuskan terus. Ketika saudara sudah berusaha ya, kalau saudara enggak mengendalikan pikiranmu saja. Iblis bilang gini, iki khotbah ndak mari-mari jam piro, nanti kamu kan ada acara. Iya juga ya. Nah saudara, tadinya Tuhan
Ketika buka hati, buka celah, hantu yang bicara. Tidak semua orang duduk di bangku gereja, mereka serius dengan Tuhan dari awal sampai akhir. Dan iblis tahu ada sesuatu yang tiba-tiba sensitif, benih yang dilepaskan itu menjadi kesembuhan, iblis alihkan dia. Dengan cara bagaimana? Tiba-tiba handphone, roh penasaran. Lihat siapa dia, lihat kebunku. Penasaran, saudara, di kantongnya, saudara. Iblis bilang gini, ayo coba intip sedikit saja. Saudara bilang, tidak iblis, tidak, dalam nama Yesus. Tapi karena hatimu sebetulnya penasaran, lama-lama kau kalah. Kenapa? Hatimu menginginkan, walaupun mulutmu berperang. Lama-lama kalah juga. Ya, siapa tahu penting. Pek, dibuka. Habis gitu enggak puas, iblis bilang gini, ada lagi di bawah, kayaknya penting, di scroll. Nah, ketika firman dilepaskan dengan benih yang tepat, benih yang luar biasa, ternyata itu benih jatuh di pinggir jalan. Harusnya jatahnya kita, tapi jatuh di pinggir jalan, siapa yang ambil? Iblis yang ambil. Ada orang lagi yang sok sibuk. Pokoknya jalan-jalan terus. Jalan sore-sore terus, jalan terus. Dan hidupnya enggak pernah terima sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Itu juga salah satu manipulasi iblis membuat kita apa? Tidak terima firman Tuhan. Tidak mengalami hadirat Tuhan. Kenapa? Kita ada fisiknya di bangku gereja. Tapi iblis berusaha mencuri pikiran kita dengan banyak hal. Iblis berusaha mencuri hati kita dengan banyak hal. Sehingga saudara, kita itu cuma bisa menikmati Tuhan kembali lagi. Cuma di pelataran. Gak pernah bisa masuk. Apalagi kalau saudara punya latar belakang, penyembah-penyembah berhala. Roh itu masih mengikat hidupmu. Sehingga ketika firman Tuhan 100% kau angkat ini. Gak serius. Orang-orang masih punya notaben terikat dengan roh penyembahan. Gak akan sanggup dengar firman Tuhan. Saudara boleh buktikan apa yang saya ngomong. Ketika firman Tuhan langsung seperti roh itu tertidur. Seperti mata tuh lengket. Ada yang bilang gini, Bu, tapi telinga saya mendengar. Masih ngeles lagi saudara. Telinga saya masih mendengar. Bukannya gini, iya ya Bu, gimana ya supaya saya itu enggak seperti itu gimana. Tapi masih ngeles. Bukankah telinga mendengar, Bu? Bukankah firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia? Pakai ayat lagi saudara. Saya bilang, sing khotbah di atas ya, saya duduk di bawah. Saudara terkasih, ada banyak selubung-selubung yang membuat anak-anak Tuhan kehilangan hadirat Tuhan. Bahkan kehilangan momen-momen keintiman dengan Tuhan. Kadang banyak anak-anak Tuhan gini, khotbahnya tadi gimana? Wis, ciami, sip. Wih, pokoknya kita dibedah, dibongkar. Ditanya, dibongkar ya apa? Apa ya tadi ya? Apa ya? Lupa, nanti tak dengerin lagi. Gini aja, kamu dengar di YouTube. Loh, kok kamu dengar di YouTube ini toh? Kenapa saudara? Seneng tok, tapi tidak sungguh-sungguh menginginkan. Saudara, itu tipu daya iblis. Dan iblis akan bilang gini, gimana? Hebat toh firman Tuhan? Hebat. Kok catat. Sampai rumah apa? Dilempar. Tidak dibaca lagi saudara. Kumpulan buku sampai saudara 1 rak. Saya tanya, Bu, ini dibaca lagi enggak? Ya pokoknya dicatat. Lah. Saudara hati-hati dengan tipu daya iblis. Jangan sampai kau datang ke rumah Tuhan. Engkau enggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu enggak akan pernah bisa berubah.
engkau nggak akan bisa dimerdekakan. Engkau dibelenggu demi dibelenggu, saudara. Sekali lagi, apa bukti kita masih dibelenggu? Sifat karakter kita nggak berubah. Beda loh saudara, perubahan yang step by step dengan yang tidak berubah. Saudara jangan terintimidasi yang berubah saudara ya. Berubah itu juga butuh proses. Tapi kalau perubahan prosesmu terlalu lama, harusnya engkau itu cukup misalkan saudara ya, durasimu tuh harusnya 50%, tapi engkau cuma 10%. Ini yang masalah. Engkau cuma 20%, ini yang masalah. Ketika kita tidak bisa mengalami sebuah perubahan di bawah alam sadar ini, banyak hal-hal yang mengikat jiwa kita dengan apa? Roh jahat. Saudara terkasih, saya juga dulu orang yang keras, pemarah. Tapi ketika Tuhan izinkan saya melewati banyak perenggan demi perenggan, saya tidak membuat itu jadi beban. Tapi saya sadar, ini penyakit saya. Saya harus disembuhkan. Lewat apa? Lewat proses yang saya harus lewati. Kalau saya harus mengalami namanya direndahkan, saya bilang sama iblis. Ketika iblis kan gini, ketika kita ngalamin proses, iblis bilang gini, kamu lo dihina terus, kamu lo dipojokin terus, kamu kok disalahkan terus. Saya bilang sama iblis, ya memang orang kayak saya ini harus ngalami ini, harus lewati ini, supaya saya belajar rendah hati. Jadi diam mulutmu, pergi. Sesakit apapun, saya bilang Tuhan saya mau. Sakit saudara, yang namanya direndahkan, saudara ya, itu sakit. Yang namanya difitnah sakit saudara. Tapi kesakitan itu saya ubah menjadi persembahan yang saya letakkan di mezbah Tuhan. Tuhan, aku bawa persembahanku di hadapan-Mu dan aku menikmatinya. Seperti yang saya ngomong kemarin-kemarin. Ketika Tuhan bilang, nak, jalan ke surga itu sempit, penuh kesesakan. Awalnya saya nggak sadar kalau saya ini mulai dikami dengan yang namanya capek hati saya. Saya nggak sadar ketika saya ini sudah mulai diracuni dengan namanya lelah. Dan ketika saya, Tuhan, ini kenapa seperti ini? Dan Tuhan mulai buka di situ. Surga itu jalannya sempit, surga itu penuh kesesakan dan tidak semua orang mau masuk ke situ. Dan ketika saya mengerti, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya berdamai dengan hati saya berdamai dengan jiwa saya. Dan saya mulai berkata, yuk nikmati kesesakan apapun yang Tuhan mau kita lewati. Saya berkata pada jiwa saya. Yuk, dan ketika saya berdamai dengan jiwa saya berdamai dengan hati saya menikmati apapun yang Tuhan mau saya lewati. Tiba-tiba saudara ya, sesuatu mulai Tuhan bukakan, dan saya menikmati terus di dalamnya. Saudara, saya aja yang sudah berdiri di sini, kadang-kadang masih bisa kena virus. Virus di pikiran, virus di hati. Apalagi kita yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan ketika saudara baca, saudara renungkan, firman itu akan bekerja memproses hidupmu. Contoh, kalau kau bilang Tuhan, kasih saya tuh kerendahan hati Tuhan. Begitu kau keluar dari kamarmu, maka ada orang, ada sarana akan membuat engkau jadi apa? Memancing kau tidak rendah hati. Tapi banyak orang salah paham. Saya itu udah doa loh Bu sama Tuhan, minta rendah hati, tapi kenapa? Tambah saya dipancing sama si A itu si bedes itu. Misalkan. Saya bilang yang bedes itu bukan dia. Kau punya roh bedes. Punya roh monyet. Saya bilang. Ketika kau minta, kau sabar, Tuhan pasti hadapkan engkau dengan orang-orang yang membuatmu tidak sabar. Jadi ini kita perlu apa? Sediakan apa? Pola pikir yang benar. Oh, ternyata ujiannya langsung ya Tuhan ya, nggak pakai penundaan. Oke Tuhan, sepakat. Bagaimana reaksinya saudara? Oh iya, maaf ya, sekalipun nggak salah.
maaf ya. Tapi kalau kita nggak rela gini, kan Tuhan suruh berangkat diri. Ini bukan ikhlas, ngempet saudara. Nanti meledak. Tapi tunjukkan dengan sikap. Baik, maafkan saya. Sekalipun nggak salah, bilang maafkan saya. Bila perlu saudara, beberapa kali saya lakukan, cium kakinya. Kalau saya ya, ujian harusnya 3 kali ditempuh, kalau bisa 1 kali. Percepatan, caranya bagaimana? Lakukan sesuatu yang buat Tuhan tuh, wow. Tuhan minta 1, kita kasih 3. Tapi memang harus rela saudara. Gak apa-apa, daripada buat lama-lama ngapain, toh ujungnya di situ. Kalau kita suruh rendah hati, jangan cuma bilang, ya maafkan saya ya, maafkan. Maafkan. Biasanya saya apa selanjutnya? Kirim dia makanan. Pokoknya saya itu selalu, karena saya tahu manusia itu pasti kelemahannya di kampung tengah saudara. Saya kirim makanan. Ditutup itu jepret, gak usah. Saudara, saya taruh di depan rumahnya. Dilempar, bang! Besok kirim lagi. Besok kirim lagi. Terakhir saudara, sebelum ditutup, saya cium kakinya. Ayo kan ya, mau kemana kau? Buat saya enggak masalah. Mau direndahkan kayak apa? Mau dihina kayak apa? Yang penting saya punya hati Tuhan. Yang penting hidup saya berkenan sama Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesusku, kasih. Amin, ku cinta kau selamanya. Saudara, kita ini kalau mau mencintai Tuhan, belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Belajar mengasihi musuh-musuh kita. Belajar mencintai orang yang membenci kita. Kalau kita lulus di situ, kita juga lulus di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah lulus di situ, kita juga nggak lulus di hadapan Tuhan. Sekalipun kita nyanyi seperti itu, nyanyi itu nggak pernah bisa sampai ke surga, nggak akan pernah bisa sampai ke hatinya Tuhan. Tapi saudara, bagaimana kita bisa sampai ke roh? Apapun yang Tuhan sodorkan, kita nggak pernah bilang tidak. Kita nggak pernah bilang jangan. Bukan cuman rela, tapi benar-benar Tuhan, kau mau apa dalam hidupku? Dan kau menikmati apapun, sekalipun itu sakit, sekalipun itu berat. Dan kau berkata, Tuhan, asalkan ku dapatkan hatimu. Asalkan ku dapatkan kedamaianmu. Asalkan ku dapatkan kenikmatan yang daripadamu. Aku rela menukarkan semua kesakitanku, harga diriku, semua kecanduanku, bahkan semua kesukaanku. Saudara, saya mendidik anak-anak saya. Apapun yang Tuhan minta dalam hidupmu, jangan pernah engkau berdebat dengan Tuhan. Apalagi kalau itu uangmu. Saudara ingat waktu kami nafiri, rindu berdoa untuk rumah Tuhan. Datanglah uang 1,5 miliar. Saya lagi di, mana itu ya? Lagi di Turki saudara. Saudara, saya itu bingung Tuhan. Kan harusnya kalau secara logika, ya udah ini kan yang kita doakan. Kan gitu saudara ya. Itu saya telepon ke Indo, saya bilang sama Maria, C, ini mami lagi dapat duit segini. Untuk apa ya? Gobloknya saudara. Tanya lagi untuk apa? Anak saya yang pernah bilang, Mi, itu sudah gak usah ditanya lah Mi. Kan kita ini punya tujuan, punya visi.
Tapi hati saya tuh bilang, kayaknya enggak deh. Saya ngomong sama Maria, saya bisa sepakat sama dia. Ini kita berkati orang-orang ya, anak-anak untuk ke Israel. Dan saudara, saya berdoa. 1-2 hari berdoa. Dan Tuhan cuma bilang gini, seberapa kamu rela nak? Dan singkat cerita, begitu saya pulang Indonesia, langsung saya bereskan semua. Sampai saudara travelnya gini, "Bu jangan sekarang Pak, yang sudah, saya enggak mau urusan." Saudara terkasih, kami sering mengalami seperti itu. Ketika Tuhan minta semuanya, saya bilang terserah Tuhan. Bukan cuma duit saudara, kesehatan, bahkan nyawa. Ketika saya awal-awal di Papua, bahkan di Kalimantan juga sering saudara nih parang saudara di leher. Orang mabuk-mabuk minum-minum, saya jam 2 pagi ditelepon, "Bu barang gak bisa naik, kayu gak bisa naik ke atas, tolong ibu turun." Jam 2 pagi saudara, turun menghadapi orang-orang mabuk dan parang seperti kayak buat mainan di leher. Saudara, intinya begini, kalau kita tuh berani meletakkan apapun, tanda kita percaya sama Tuhan. Begitu kita menyerahkan, maka saudara ya, semua yang di jiwa ini saudara akan mengalami sebuah perubahan. Engkau akan mengalami peremukan, engkau akan dibentuk, engkau akan dimurnikan dan ujungnya ini bisa menerobos ke roh. Maka ketika sampai di roh Tuhan itu roh Tuhan yang akan berkuasa, berdaulat dan dia akan kendalikan apapun di dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami apapun, kita tetap bisa berdiri. Bahkan beberapa kali ketika saya sakit, ini malam mau KKR, pada saat jam 2, jam 3 sore tiba-tiba ini tulang gak bisa bergerak, ngobrol duduk, waduh sakit. Waktu di UNESA saudara. Sementara jam 5 harus berangkat lagi ke UNESA. Begitu saya pulang ini aduh tulang sakit, dibuat gerak aja sakit setengah mati. Dan saya bilang, Tuhan, ini sebentar lagi harus berangkat dan saya harus mandi. Apa yang saya lakukan saudara? Saya enggak marah sama Tuhan. Saya enggak keluarkan apapun statement. Saya bilang, Tuhan, pokoknya saya harus bisa berdiri. Saya harus bisa mandi, saya harus bisa berangkat. Saya paksakan saudara. Dan saya udah enggak ingat lagi saudara. Saya biarin bahkan sampai mudah mau naik latar, mau naik panggung saudara, itu masih sakit. Saya bilang enggak, saya harus bisa kalahkan ini. Ketika saya memimpin pujian itu masih sakit saudara. Saya lawan sampai firman, sampai altar call saudara. Yang saya tanya, kok bisa? Melawan kesakitan begitu, kok bisa? Karena roh Tuhan yang menguasai kita. Kita nggak akan bisa mampu lewat kalau nggak ada roh Tuhan menguasai kita. Jangankan penyakit saudara, nggak punya duit aja saudara ya. Kalau udah nggak ada Tuhan di hati kita, apa reaksinya? Pasti marah. Yang ketawa, ngalamin. Kalau saya sama anak saya, santai saja. Saya sering ngomong sama Maria, nikmatin saja. Nikmatin. Karena hati kita mencintai Tuhan bukan karena fasilitas, bukan karena apapun. Karena kita tulus mencintai Tuhan. Saudara terkasih, apapun yang saya letakkan, saya belajar. Tidak pernah merasa berjasa. Tidak pernah merasa saya hebat. Tapi semua karena Tuhan yang memberikan anugerah untuk saya bisa melewati semuanya. Ketika kau membiarkan peremukan, didikan, bahkan pembentukan, kau dimurnikan Tuhan, maka di sini kau akan hidup. Ada kekuatan, ada kuasa, ada otoritas. Bahkan ketika kau menyembah, surga akan terbuka untukmu. Sehingga apapun yang kau naikkan di hadapan Tuhan, engkau punya akses untuk apa? Masuk dan menduduki apa? Setiap kemenangan demi kemenangan. Saudara terkasih, ini loh. Goalnya kita sebagai anak Tuhan tuh di sini. Sebab itu jangan tidak sungguh-sungguh dalam pertobatan. Jangan hanya mengasihi jiwamu yang dalam tanda kutip melo-melo minta dikasihani dan seperti merasa diri itu terlalu rapuh. Hei, kau anak Tuhan. Darah Yesus sudah menebusmu.
Jangan kau mempermalukan pengorbanan Tuhan dengan apa? Terus meratap dan meratap dan meratap. Berhenti meratap. Ketika kau meratap, engkau tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Ketika kau meratap dan terus mengasihi diri, ketika punya keputusan mengasihi diri, artinya kau setuju dengan iblis. Betul? Kalau kita nggak setuju sama iblis, kita lawan iblis. Apapun kelemahan di tubuh, di jiwa, kita lawan. Kenapa? Kita tahu, kita punya identitas, kita anak Tuhan. Kita tidak ditentukan untuk kalah, tapi ditentukan oleh menang. Kita nggak punya alasan, saya pahit, saya kecewa. No! Semua kecewa, semua pahit, Tuhan izinkan untuk apa? Sebuah membalikan keadaan. Saudara, saya ini pemarah. Saya lebih pahit hidup saya. Dari saya kecil, saya dianiaya karena apa? Saya nggak bisa jalan, saya cacat. Sampai besar, saudara, saya ini mengalami banyak penolakan. Sampai saya merit, banyak penderitaan, pahit. Tapi itu tidak membuat saya jadikan senjata untuk saya tidak berubah. Justru itu membuat saya punya apa? Alasan untuk saya apa? Bertobat dan berubah. Supaya apa? Saya harus bisa memberkati orang-orang, mengangkat, memerdekakan orang-orang apa? Terpuruk seperti masa lalu saya. Kenapa? Saya anak Tuhan. Mengapa saya harus menjadi orang meratapi diri? No. Apapun proses hidupmu, percayalah, selama itu bukan karena dosamu, bukan karena kejahatanmu, tapi karena engkau mempertahankan iman dan engkau mempertahankan Tuhan, udah ikhlaskan. Kalau salah ya bertobat. Makanya seringkali saya bilang, ayo cintai didikannya Tuhan. Jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang mau jadi keset untuk orang, injak engkau supaya engkau ngalami Tuhan, relakan dirimu. Saudara terkasih, biarlah hati ini sepenuhnya menjadi kedaulatan Tuhan. Yang sering kali saya katakan, biar cerita hidup kita adalah tentang Yesus, bukan tentang kita. Saudara, mari sadar identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Bukan orang dunia, bukan anak roh jahat. Kita anak-anak Tuhan, di mana dalam hidupnya tidak ada selubung, tidak ada kemunafikan. Firman menjadi terang, artinya gini, kemanapun kau pergi, orang melihat Tuhan dalam hidupmu. Melihat tingkah lakumu adalah memuliakan Tuhan. Lihat perbuatanmu, lihat sikapmu, bahkan lihat pengorbananmu. Mereka melihat Tuhan. Jangan ngomong firman banyak-banyak tapi no. Ya, jangan mencintai kecacatan. Saya dulu ini cacat, saudara. Cacatnya apa? Pemarah. Gengsi. Wah, kalau sudah bicara harga diri, wah, panas telinga saya, saudara. Tapi ketika saya mengerti ada sebuah permukaan yang Tuhan mau saya lewati. Tuhan tuh ajarin saya gini, nah, tanpa kamu ngapa-ngapain, sebetulnya nilai hidupmu tuh kemuliaan loh. Tanpa kamu harus bikin-bikin, tanpa kamu harus berusaha, nilai hidupmu tuh kemuliaan. Artinya gini, jangan mempoles semuanya yang di permukaan, di jasmani, tapi sementara di dalam apa? Keropos. Hanya apa? Sebuah pencitraan. Tapi engkau tuh punya nilai kemuliaan, tapi harus mengalir dari hatimu. Makanya saudara, kemanapun saya pergi, orang menaruh hormat pada saya. Bukan saya gila hormat, no. Karena saya bisa menempatkan diri dimanapun saya pergi. Ketika saya tinggal di rumah orang kaya, pejabat, saya tetap jadi orang yang tahu diri. Apalagi kalau saya ini bilang hamba Tuhan. Saya enggak seenak-enaknya, saudara. Tinggal di rumah pejabat, wah dengan semua yang leks, saudara. Saya tetap jaga diri. Bahkan tinggal di rumah yang desa sekalipun, saya tetap sama, saudara. Bukan karena itu rumah pejabat, saya jaim, saya jaga diri. Tapi ketika di pedesaan, saya sembarang enggak. Ketika saya di pedesaan, saya pun sama. Di mana saya tinggal, saya jadi orang yang menjaga diri saya. Saya enggak pernah, saudara, kamar yang saya tinggalin, saya, wah pokoknya mandi, tarik selimut, blok, keluar. Udah.
Saya tidur, saya rapiin. Bila perlu disapu ya disapu. Karena apa? Ini loh hamba. Hamba tuh harus tahu diri. Jangan sombong. Jangan sok. Kalau ada hamba, dikit-dikit tersinggung, itu bukan hamba, setan. Ya Pak ya? Karena itu miliknya setan. Tuhan aja nggak tersinggung kok. Tuhan ketika harus berhadapan dengan Farisi, dengan imam-imam Saduki, apa yang Tuhan cuma diam saudara. Mari saudara, di mana karaktermu yang suka sedikit tersinggung, marah, gengsi, harga diri, remukan itu. Izinkan Tuhan apa? Mengerjakan, bahkan katakan, Tuhan silahkan kerjakan apapun yang kau mau dalam kehidupanku. Maka niscaya saudara, engkau bukan hanya engkau tidak akan tinggal dalam kedaginganmu, juga tidak tinggal pada jiwamu yang menjadi prioritas, tapi prioritasmu adalah Roh Tuhan. Ini yang membuat engkau bisa tahan uji, lewati apapun, kau punya kemenangan, bahkan kau punya perkenanan, dan engkau akan powerful. Jangan menghambat jalannya proses dalam jiwa. Karena proses dalam jiwa ini mengakibatkan kau bangkit dengan rohmu. Dan engkau akan berubah. Kemanapun, saudara, roh ini apa? Bicara cahaya. Kemanapun kau akan memantulkan cahaya. Cahaya apa? Damai sejahtera. Cahaya kesembuhan. Cahaya sukacita. Ketenangan, kebangkitan. Semua saudara, yang ada pada Tuhan ada pada kita. Jadi saudara, ujungnya kita harus sampai di sini. Sebab itu belajar melalui mencintai di keluarga, melayani di keluarga. Seringkali saya katakan suami istri jangan saling menunggu dalam mengasihi, jangan menunggu dalam saling menghormati, tapi mendahului. Kalau kau ingin menjadi pelayan yang berkenan kepada Tuhan, layani dulu keluargamu. Ketika kau berhasil di dalam keluarga, engkau di luar pasti juga berhasil. Tapi kalau kau cuma berhasil di luar, engkau adalah orang-orang munafik. Ya, saya minta saudara, tidak ada lagi sakit-sakit mental di sini, sakit-sakit jiwa. Engkau tuh anak Tuhan, engkau berkemenangan. Mari kita akan menyembah Tuhan.